Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan masuk ke mix strategi yang terakhir, yaitu untuk strategi yang berukuran M kali N. Jadi pemain A memiliki sebanyak M strategi dan pemain B memiliki sebanyak N strategi. Nah, contohnya itu ada matriks payoff seperti ini. Jadi perusahaan X itu adalah perusahaan yang nanti akan bergerak secara baris, dan perusahaan Y adalah perusahaan yang akan bergerak secara kolom. Pertanyaannya sama ya seperti strategi-strategi yang lainnya, tentukan strategi yang dipilih oleh masing-masing pemain, sertakan juga tahapan dalam penentuan strateginya, beserta dengan nilai permainan atau titik saddle point-nya. Nah, di sini yang pertama harus teman-teman lakukan ketika akan mengerjakan soal game teori, apapun itu bentuk dari matriksnya, entah itu M kali N, entah itu 2 kali N, atau 2 kali 2, atau 2 kali N, atau M kali 2, selalu cek dulu apakah dia itu menggunakan mix strategi ataukah pure strategi. Kita ingat kembali, kita recall kembali, jika titik maksimin tidak sama dengan minimax, maka yang digunakan adalah mix strategi. Tetapi kalau misalkan teman-teman di sini mencari maksimin dan minimax ternyata hasilnya sama, maka strategi yang digunakan adalah pure strategi. Atau pada titik itu sudah ketemu berarti titik optimalnya. Misalkan di sini maksimin dan minimaxnya itu nilainya sama, yaitu 10. Misalkan 10 terletak pada strategi 2, lalu di sini 10 terletak pada strategi X3. Ya berarti strategi optimal untuk perusahaan X adalah harga mahal, dan untuk perusahaan Y adalah harga sedang, seperti itu. Jadi ini adalah nilai payoff-nya jika misalkan di sini nilai payoff 10, berarti nanti perusahaan X akan mendapatkan keuntungan 10 poin jika menggunakan strategi harga murah. Tapi sebaliknya, perusahaan Y akan mengalami kerugian 10 poin jika menggunakan harga sedang, seperti itu. Nah, karena di sini kita lihat ya, jadi untuk menentukan maksimin, teman-teman lihat dulu yang pertama itu adalah titik minimum untuk setiap baris. Ini dicek dulu. Baris pertama titik minimumnya 4, baris kedua titik minimumnya 2, baris ketiga titik minimumnya min 4. Ini semua bisa teman-teman cek dengan menggunakan Excel. Jadi kalau strateginya banyak, bisa menggunakan bantuan Excel. Setelah dicari nilai minimum untuk setiap baris, selanjutnya adalah maksimin, berarti dimaksimumkan. Dari titik-titik minimum ini dilihat mana nilai yang paling besar atau paling maksimum, yaitu 4 di sini. Sedangkan minimax untuk yang nilai yang berada pada baris paling bawah, itu teman-teman cari dulu titik maksimum untuk setiap kolom. Jadi kolom 1 nilai maksimumnya berapa, kolom 2 nilai maksimumnya berapa, kolom 3 nilai maksimumnya berapa, lalu dicari yang paling minimum atau paling kecil. Nah, ternyata ketemu maksiminnya 4 dan minimaxnya 10, berarti di sini kita tidak bisa menggunakan pure strategi karena titik saddle point-nya atau nilai permainannya belum sama. Jadi kita gunakan mix strategi. Lalu yang kedua, yaitu menentukan strategi terburuk untuk pemain A dan juga strategi terburuk untuk pemain B. Hal ini kita lakukan untuk mengeliminasi ukuran dari matriks payoff-nya. Nah, jika teman-teman lihat di sini, karena perusahaan X ini adalah perusahaan yang fokus pada keuntungan, maka nilai yang paling merugikan perusahaan X adalah nilai yang paling kecil, atau nilai yang paling minus kalau di sini ada minusnya. Sedangkan perusahaan Y itu adalah nilai yang meminimumkan kerugian, berarti dia akan mengalami kerugian atau mengalami strategi yang sangat buruk jika titik payoff-nya itu tinggi atau nilai payoff-nya paling besar atau paling positif. Nah, kalau kita lihat di sini, angka paling minimum itu adalah min 4 dan angka paling maksimum itu adalah 17. Min 4 itu terletak pada strategi ketiga dan 17 itu juga terletak pada strategi ketiga untuk masing-masing perusahaan.
Maka perusahaan X mengeliminasi strategi X3 dan perusahaan Y mengeliminasi strategi Y3. Maka kesimpulannya perusahaan X dan Y itu sama-sama tidak menggunakan strategi yang ketiga, yaitu harga mahal. Nah, kalau strategi yang ketiga ini sudah kita hilangkan atau sudah kita eliminasi, maka ukuran dari matriks payoff ini sudah berubah menjadi ukuran 2x2. Nah, kalau ukurannya sudah dalam bentuk 2x2, maka kita bisa mengerjakan sesuai dengan mix strategi untuk matriks berukuran 2x2. Pertama, kita pandang dari sudut pandang perusahaan X. Ingat, perusahaan X itu dia melihat strategi dari perusahaan Y. Perusahaan Y itu memiliki dua strategi, yaitu strategi untuk harga murah dan harga sedang. Berarti nanti ada 4X1 plus 12X2, dan perusahaan Y itu ada 10X1 plus 2X2. Ya. Berarti di sini X1 plus X2-nya sama dengan 1. Ini adalah aturan untuk peluang. Ingat, mix strategi itu X1 dan X2-nya tidak mutlak 1, tetapi dia adalah campuran dari dua strategi. Nah, di sini karena nilai ekspektasi payoff-nya sama, maka dari persamaan 1 dan 2 itu disamakan. Jadi persamaan 1 sama dengan persamaan 2, karena nilai payoff-nya itu sama. Oke, disamakan, ketemulah min 6x1 plus 10x2 dari sini, persamaan 1 dan 2. Langkah berikutnya adalah dengan dari persamaan 3 dan 4, dari persamaan 3 dan 4, kita punya X1 ditambah X2 itu sama dengan 1, dan min 6X1 plus 10X2 itu sama dengan 0. Saya mau menghilangkan X2, misalkan saya kali 10 untuk yang di atas, berarti 10X1 plus 10X2 itu sama dengan 10, yang bawah min 6X1 plus 10X2 sama dengan 0. Kita kurangi, berarti 16X1 sama dengan 10, maka X1-nya sama dengan 10 per 16, atau bisa disederhanakan menjadi 5 per 8. Karena X1 plus X2-nya sama dengan 1, berarti X2-nya ya 1 dikurangi 5 per 8, hasilnya adalah 3 per 8. Kalau sudah ketemu seperti ini, maka nilai payoff-nya, nilai ekspektasi payoff-nya itu diperoleh dengan cara substitusi X1 atau X2 itu ke persamaan 1 atau persamaan 2, bukan ke persamaan 3. Karena kalau ke persamaan 3 ya nanti hasilnya otomatis akan sama dengan 1. Jadi kita persamaan 3 ini hanya sebagai syarat saja bahwa X1 plus X2 itu sama dengan 1 atau batasannya. Jadi nanti bisa dimasukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Misalkan saya masukkan ke persamaan 1, berarti 4 dikali 5 per 8 ditambah 12 dikali 3 per 8. Berarti sama dengan 40 per 8 ditambah 36 per 8. Sorry, 4 kali 5, 20 ya teman-teman. 20 berarti 56 per 8 sama dengan 7. Nah, ini adalah titiknya. Lalu kita lanjutkan di sini. Nah, sedangkan dari sudut pandang perusahaan Y, itu 4Y1 ditambah 10Y2. Ya, jadi perusahaan Y 4Y1 ditambah 10Y2, dia mengoreksi yang nilai dari perusahaan X. Lalu satunya lagi 12Y1 ditambah 2Y2, Y1 plus Y2-nya sama dengan 1, sama. Disamakan, ketemu min 8Y1 plus 8Y2 itu sama dengan 0 gitu ya. Min 8Y1 plus 8Y2
ini dia sama dengan 0, satunya lagi Y1 plus Y2 itu sama dengan 1 dari persamaan 3. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sama seperti tadi. Kita kalikan, berarti yang ini dikalikan dengan 1, yang ini kita kalikan dengan 8. Min 8Y1 plus 8Y2 sama dengan 0, yang bawah 8Y1 plus 8Y2 sama dengan 8. Dikurangi, berarti min 16Y1 sama dengan min 8 ya, berarti Y1-nya sama dengan 8 per 16 atau sama dengan setengah. Lalu yang Y2, karena Y1 plus Y2 sama dengan 1, berarti Y2-nya Y1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Ini. Dari sini, kita ketahui bahwa nilai permainannya ini nanti juga akan sama. Nilai permainannya berarti 4 kali setengah, ini dari persamaan 1 ya, ditambah 10 kali setengah. Hasilnya adalah 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi jawabannya nilai permainannya sama dengan 7. Lalu strateginya untuk Y1 ini setengah, Y2-nya setengah, X1-nya 5 per 8, X2-nya 3 per 8. Jadi untuk Y1 dan Y2 ini peluang terpilihnya sama, sedangkan untuk perusahaan X, peluang terpilih yang X1-nya lebih besar atau lebih memberikan keuntungan yang besar daripada strategi yang harga sedang atau X2. Seperti itu. Begitu untuk yang strategi M kali N. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan lebih lanjut. Semoga materi ini bisa memberikan penjelasan untuk kalian atau bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.